Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah, semangat lagi, belajar lagi. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini tema kita juga masih sama ya. 11 kebiasaan yang dilupakan padahal berlimpah pahala dan mencegah bahaya. Sama-sama yuk kita ulangin lagi ya, satu persatu ya. Yang pertama adalah mengelap bekas air wudhu. Katanya jangan sampai dielap. Yang kedua adalah melakukan ruku dengan tu'ma'ni. Nah, ketiga adalah menutup wadah air di dalam rumah saat malam hari. Lalu yang keempat memakai sepatu dengan duduk tidak berdiri. Itu susah itu, nanti gak sehat juga. Yang kelima adalah melakukan safar di malam hari, Masya Allah. Yang keenam, mengucapkan salam saat masuk rumah kosong atau sedang tidak ada penghuninya. Assalamualaikum, Masya Allah. Insya Allah terhindar dari godaan jin dan setan nantinya ya. Lalu yang berikutnya apa? Ini kebiasaan ketujuh ini sering banget dilakukan sama perempuan biasanya ya. Saking seringnya tapi berlebihan jadinya. Yang harusnya dapat pahala kalau berlebihan jadi gak dapat pahala. Bisa nebak? Jamaah ada di rumah? Gak usah tebak-tebak. Langsung aja ya. Iya. Apaan tuh? Apaan tuh? Mohon Masya penjelasannya, Allah. Ustazah Makasih Mas Romlah. Ani, Ustaz Maulana Habib. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Islam mengajarkan kita bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita menjalankan kehidupan ini dari kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang mana terkadang kebiasaan itu sesungguhnya menjadi ladang pahala untuk kita. Tetapi terkadang kita sering melupakan dan juga maaf terkadang kita salah kaprah. Salah satu kebiasaan yang nomor berapa nih? Nomor berapa kebiasaan berapa nih? Ketujuh. Apa? Yaitu tidak menyisir setiap waktu. Dikit-dikit nyisir. Dikit-dikit nyisir. Masya Allah ya Rahman ya. Sehingga apa? Kita sibuk waktu kita untuk nyisir. Nggak ada mohon maaf waktu kita untuk ibadah. Nggak ada waktu kita untuk melakukan satu kebaikan. Apa? Sibuk sisir di depan cermin. Masya Allah apalagi kalau sedang jatuh cinta. Apalagi lagi puber kedua. Masya Allah apalagi single. Ini apa? Dikit-dikit depan cermin nyisir. Masya Allah. Padahal apa? Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam tashita ahaduhuma kulla yaumin. Rasulullah melarang kita. Salah satu di antara kita kata Rasulullah untuk apa? Menyisir di setiap hari bahkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, mohon maaf, ada beberapa adab-adab kita ini, dengerin. Menyisir juga ada adab-adabnya, ada tata caranya. Yang pertama, apa? Kalau kita menyisir dari sebelah kanan dulu. Sebelah kanan mana Bu? Bu? Jadi nyisirnya sebelah kanan dulu nih. Set. Baru sebelah kiri. Itu nyisir, adab cara menyisir. Yang kedua, kita dianjurkan apa? Sering pakai minyak rambut. Atau air kalau rambutnya kucal, kering. Kusam. Pakai minyak rambut. Minyak jelantah. Kok minyak jelantah Habib? Bau ikan asin dong Habib. Tadi mau pakai minyak tanah malah katanya. Tapi jangan juga berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Saking, mohon maaf ikuti sunahnya, satu botol minyak rambut dipakai semua tuh. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi apa? Sunnah tuh. Pakai minyak rambut atau pakai air kalau gak ada minyak rambut. Yang ketiga apa? Tidak diperbolehkan menggunting rambut, mencungkur rambut, apa? Menyisakan sebagiannya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qazai. Qazai itu apa? Memotong rambut sebagian tapi menyisakan sebagian yang lain. Oh, kalau anak zaman sekarang itu preman apa? Oh keren nih, rambutnya begitu Masya Allah. Dan yang keempat, apa anak pi, Masya Allah. Dan yang keempat apa adabnya? Jangan berlebih-lebihan dalam menyisir rambut. Kenapa? Karena kalau kita menyisir rambut berlebih-lebihan, dikit-dikit tadi nyisir, dikit-dikit nyisir,
Masya Allah, kenapa? Waktu kita habis untuk menyisir rambut, waktu kita habis untuk sesuatu yang bahkan mohon maaf seharusnya kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk berbuat baik, kita gunakan untuk menebar kebaikan. Bahkan kalau terus-terusan disisir nanti apalagi kalau sudah tua rambutnya banyak ron. Oh. Coba kita bercermin, janganlah saya sendiri deh. Ya Allah, semakin tua, semakin matoa, semakin capu rambutnya, semakin apa rambutnya bahasa Sundanya? Botak. Ya Allah ya Sepanjang Rahman ya hari, Karim. sepanjang tahun, sepanjang bulan tidak akan pernah berubah ya. Iya. Tapi beruban. Oh iya, udah rambutnya uban, udah rambutnya cepet rontok, botak. Aduh. Ya Allah, itulah yang namanya sunatullah. Terima kasih Ustazah Sama-sama, Roma. Ustaz. Terima kasih untuk Sama Mas penjelasannya. Sony. Tepuk Iya, tangan lagi untuk makasih. kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi. Lemes. Gak saya lanjutin ya. Lanjut lagi. Lanjut ya. Begitu juga jamaah ada di rumah ya. Ini pertanyaannya aku sendiri pun bingung gitu. Tapi aku juga pengen tahu. Kepo banget. Ini pertanyaan yang ke-8 adalah yang sering dilakukan ketika sedang sholat tanpa sadar. Katanya nih ya. Gak boleh dilakukan saat menghadap depan. Atau kanan. Dan jika dilakukan pun harus menghadap ke kiri. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Kayaknya cuma Ustadz Maulana yang tahu. Aku pengen tahu Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya Siap, siap. silakan. Izin Habib dan Bunda, Ustazah Romlah. Nah, buat semuanya. Ternyata ada kebiasaan yang kalau kita lupakan, tinggalkan, itu mohon maaf bisa menghinakan. Nah, kalau kita lakukan, tinggalkan. Artinya gini, kalau kita lakukan itu membahayakan. Jadi kalau di dalam sholat tiba-tiba kita mau meludah. Kok bisa? Ludah. Misalkan ada daging 1 kilo nempel. Banyak banget 1 kilo. Ada Banyak. daging nempel, ada nasi nempel. Maka jangan meludah ke depan. Biasanya dibuang ke depan atau dibuang ke kanan. Maka dibuanglah kalau masih bisa tahan. Tapi kalau memang tidak bisa ditahan, ada baiknya kalau dilakukan, maka meludahlah di sebelah kiri. Kiri tapi di bagian bawah, bukan kiri ke samping. Kasihan yang di sampingnya. Teman jamaahnya Ustaz. Jadi meludahnya ke bawah ke arah kaki sebelah kiri. Kenapa? Dilarang meludah ke arah depan. Dan dilarang meludah di arah kanan. Nah. Begitupun di luar salat. Di luar salat pun tidak boleh orang meludah ke arah depan ataupun di arah kanan. Karena di arah depan itu ada Ka'bah. Di depan itu kita menghadap kepada Allah. Padahal kita lagi khusyuk menghadap kepada Allah. Kenapa kita meludah ke depan? Nah, itu tidak sopan. Atau kita meludah ke kanan. Karena di situ ada pimpinannya malaikat di sebelah kanan. Jadi jangan meludah di sebelah kanan. Maka kalaupun mau meludahlah. Contoh ini Ka'bah, kiblat kan ke kanan kiblat. Maka kalau kita naik motor, maka tidak boleh meludah ke kiri. Kenapa? Karena kiblat. Nah, tunggu kita berada pada posisi di kiri tanpa ada kiblat di kanannya. Jadi betul-betul Islam itu menjaga sampai meludah pun dijaga. Namun kalau berada dalam posisi yang tidak memungkinkan bergeser ke kiri ke kanan, karena kita lagi sholat, ini tanpa kita sadar biasa terjadi. Utamanya yang sudah bolong-bolong giginya. Ada sisa-sisa nanti bisa Jendelanya, masuk ya. Ustaz, ya. Ada jendela. jendelanya di pinggir. Makanya disunahkan sebelum sholat pakai siwak dulu. Atau kumur-kumur dulu, jangan sampai ada yang nempel yang manis-manis. Kadang-kala kita habis makan, masih ada rasanya. Aduh ini masih ada rasanya nih. Rendang nih. Kalau kita telan, berarti kita makan dalam sholat. Nah, sama juga tanpa kita sadar air wudhu jatuh, usahakan gini, kiri ya, maaf di kiri, jangan kanan ya. Ya, karena tadi saya kan pakai mic jadi susah ya. Oh ya, enggak ya boleh.
Gini, ya. Kalaupun mohon maaf harusnya di kiri, menguap pun di kiri. Jangan di kanan. Bersin pun kiri, jangan kanan. Bayangkan kalau hasunah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Baik, berarti meludah ini boleh ke kiri itu bukan hanya ketika sholat saja, ketika Ya, tidak di sholat luar pun, salat pun. ke kiri. Oke, sudah jelas ya jamaah yang ada di rumah ya. Terima kasih, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Semangat lagi untuk belajar pada pagi hari ini. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan ya. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tahan dulu ya, jamaah yang ada di studio ya. Aku bacain dari media sosial Islam itu Indah dulu ya. Kali ini dari Instagram @nabila7. Assalamualaikum Habib. Langsung Habib lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada satu kebiasaan yang sering dilupakan oleh wanita saat akan berpakaian. Nah, emang kebiasaan apa sih Habib? Baik, ini akan dijawab melalui tausiah ya oleh Habib Usman. Silakan Habib. Ya, Khairafwan Masoni, Ustadz Maulana, Ustazah Romlah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan juga merupakan daripada perintahnya Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan yang 9 ini adalah yang sering dilupakan, yakni memanjangkan ujung kainnya. Yang perintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah untuk menjulurkan daripada jilbabnya, dipanjangkan sehingga auratnya tertutup dengan rapi. Auratul rajul baina surah wa rukbah, dari pusar sampai dengkulnya. Itu aurat laki-laki. Jadi kalau lagi mau main bola atau olahraga, tutup auratnya yang baik. Sehingga apa? Di dalamnya penuh dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dari pusar sampai dengkul. Kan la nikah biwali nusyahida adlin. Tidak sah seorang nikah tanpa ada 2 orang saksi. Saksi yang adil, bagaimana yang adil? Adalah yang bisa menjaga auratnya. Kalau misalkan ibu punya suami, suaminya besok menjadi walinya, wali terhadap anaknya, ayo tutup auratnya. Wali itu harus bisa menjaga daripada auratnya. Saksi juga sama, menjaga auratnya. Dan juga merupakan perintah Allah dan Rasulnya menjaga auratnya dari pusar sampai dengkul. Itu bagi laki-laki. Dan bagi perempuan, auratul mar'atul ajnabiyah ilal wajha wal ka'fain, kecuali muka dan telapak tangan. Di sini yang disarankan atau disyariatkan dalam agama yang sering dilupakan adalah menjulurkan daripada jilbabnya lebihin 2 meter. Oh 2 senti. Panjang amat Bib 2 Ya kan? meter. Kalau misalkan seandainya ibu udah bagus sampai ke bawah dijulurin, ya kan? Pakai kaos kaki gak Bu? Pakai kaos kaki. Kalau udah syar'i harus menggunakan kaos kaki. Kalau lagi belajar, bukan yang saya menyarankan, bukan. Kalau dia masih belum pakai kaos kaki, kita doakan mudah-mudahan dia bisa pakai kaos kaki. Jangan disalahkan juga, namanya orang lagi belajar. Belajar itu perlu yang namanya ngerangkak. Ngerangkak abis itu diri pelan-pelan. Abis itu ngerayap, abis itu bisa jalan. Sama dia lagi belajar, mungkin masih ketat-ketat dikit. Mudah-mudahan besok dia taubat sama Allah, minta ampunan. Nah kalau perempuan, jilbabnya diulurkan sampai ke bawah. Misalkan dia jalan, nah menyeret-nyeret nih. Kalau misalkan kena najis, ya kan kena najis. Jelas-jelas najisnya bukan najis yang kotoran hewan ataupun lain sebagainya, masih kecil-kecil najis. Itu misalkan kena, yang pertama adalah kena najisnya. Yang kedua keseret lagi, itu menjadi suci. Prinsipnya cuma satu, yakni kita menggunakan pakaian tersebut boleh kita julurkan panjang dengan tujuan menutup daripada auratnya dan menjaga daripada auratnya biar tidak tersingkap. Ini adalah sunnah yang dilupakan, kewajiban yang dilupakan. Jadi dipanjangkan. Memanjangkan 2 meter. Oh, panjang. Lu kayak sepatu pecel lele, Bib. Panjang banget. Terima kasih Habib, terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah juga jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku mau ngebaca lagi pertanyaan yang juga bagus-bagus lagi. Dan juga jamaah nanti ada yang mau nanya lagi ya. Oke, tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.